Kenapa panjang ya Rasulullah? Dijawab, tadi waktu saya sujud ja'anil al-Husain, datang cucu saya al-Husain naik ke atas kepala saya dan saya tidak mau bangkit dari sujud, takut dia terjatuh, saya menyakitinya. Karena takut dengan ayahnya, anak ini berbohong. Salat sama abah tadi di situ, di depan. Yang benar nak? Iya bah, takut dia berbohong. Kalau begitu nak, siapa di samping kanan kamu nak? Nah, ditanya siapa samping kanannya nih? Karena takut berbohong, Fulan bin Fulan bah. Terus siapa di samping kiri kamu nak? Karena takut berbohong lagi, Fulan bin Fulan bah. Terus ayahnya apa percaya begitu? Enggak, langsung bilang, ayo nak kita ke rumah Fulan bin Fulan, kita tanya kamu benar enggak sholat di samping kanannya. Nah kalau kita enggak ngaji kan kita enggak tahu Pak Bu. Lihat sesuatu yang aneh juga kita udah otomatis maunya nyalahin aja. Rasulullah sholat sujudnya lama, panjang. Sampai sahabat menduga Rasulullah gubit, Rasulullah meninggal. Baru setelah Rasulullah bangun dari sujudnya, menyelesaikan sholatnya, salam-salam, Rasulullah sendiri yang menanyakan pada sahabat, ata'jabuna min tul sujudi, apa kalian bingung dengan panjangnya sujud saya? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kenapa panjang ya Rasulullah? Dijawab, tadi waktu saya sujud ja'anil al-Husain, datang cucu saya al-Husain naik ke atas kepala saya dan saya tidak mau bangkit dari sujud, takut dia terjatuh, saya menyakitinya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad dalam sholat loh Pak. Loh kita sekarang bagaimana coba dalam sholat kita? Kita lagi sholat, anak kita di depan lewat, lagi sholat, lihat. Mohon maaf, kita kalau kita tidak mengkaji, kalau kita tidak meneliti, kita nanti gampang menyalahkan loh. Ada ustadz, ada kiai sholat sambil gendong anaknya. Nanti orang kita lihat, apa nih sholat aneh nih sholat nih, masa sholat gendong anak? Ternyata ada dalilnya loh. Rasulullah dalam sholatnya menggendong cucunya Umamah, digendong cucu Nabi dalam sholat sampai Nabi ruku sambil gendong. Nah kalau kita nggak ngaji kan kita nggak tahu Pak Bu. Lihat sesuatu yang aneh juga kita udah otomatis maunya nyalahin aja. Tapi lihat akhlaknya Nabi, memenuhi haknya cucunya. Sampai tidak pernah memarahi cucunya, membentak cucunya atau anaknya, nggak pernah Nabi. Sampai pernah Nabi sedang tiduran menggendong cucunya Al-Hasan, cucunya ngompol di dada Nabi. Datang pembantu Nabi Sayyidina Anas bin Malik, mau diangkat oleh pembantu Nabi. Nabi SAW memejamkan mata, tapi ketika mau diangkat Nabi SAW membuka matanya dan mengatakan, la amma tadri man adza ibni hadza faqad adzani, apa kamu tidak tahu siapa yang nyakitin cucu saya ini nyakitin saya, kata Nabi. Jangan diangkat. Akhlaknya Nabi, ngompol padahal. Coba orang kita sekarang udah mau pergi kerja, udah pakai baju rapi bagus, bilang sama istrinya, Bu bikinkan kopi, dibuatkan kopi. Kata ibu-ibu ini baru punya anak bayi, bilang Pak gendong anak bayi dulu sebentar, anaknya atau cucunya baru gendong anaknya, ibunya bikin kopi, anaknya nggak sengaja muntah gumuh kalau bahasa anak bayinya, kena ke bajunya, bohong kalau nggak si bapak marah, apa nih ibu sih nyuruh saya gendong anak ini, saya mau kerja, baju kerja saya jadi kotor, jadi begini, jadi begitu. Apa Nabi pernah begitu? Makanya hadirin hadirat, salah satu yang perlu kita ikuti cara Nabi SAW mengajarkan kepada kita, di antaranya memenuhi hak anak. Jangan sekali-kali marah sama anak. Jangan sekali-kali kita membentak anak, mengangkat suara di depan anak kita. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Karena orang yang biasanya marah, membentak, itu menjauhkan. Nggak ada manfaat di dalam membentak anak atau memarahi anak, nggak ada manfaat. Malah semakin jauh. Contoh, saya kasih contoh. Kita kalau membentak anak, marah sama anak, suara kita pasti kita angkat. Anaknya jauh apa dekat? Dekat Pak. Anak kita nggak jauh, mungkin 1 meter 2 meter paling jauh dari kita. Terus kita bersuara kencang. Kenapa kita mesti berbicara kencang? Kenapa kita harus mengangkat suara sedangkan anaknya masih dekat? Mengangkat suara itu kalau orangnya jauh kita mengangkat suara, tapi ini anaknya dekat. Ini menandakan apa? Karena hati kita jauh walaupun jasad kita dekat. Jadi kalau kita membentak anak, kita memarahi anak, hakikatnya kita semakin jauh hati kita dengan anak tersebut. Makanya orang-orang soleh nggak pernah membentak anak, memarahi anak, nggak pernah. Dulu ada dikisahkan, ya, Al-Imam
Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Beliau masih umur 7 tahun, ayahnya imam di masjid. Saya sering ceritakan, imam di masjid namanya Masjid Toha di kota Sewun. Ayahnya ini melazimkan anaknya dari kecil, kamu nak harus sholat berjamaah di masjid. Suatu hari si anak ini mau pergi ke masjid, lihat ada orang di lapangan bola sedang main bola. Dia mampir, dia liatin. Ya anak kecil lihat orang main bola asyik. Jangan anak kecil pak, kita juga orang yang dewasa ngeliat orang main bola asyik. Ya, liatin main bola sampai lupa, ya Allah waktunya sholat, lari dia ke masjid. Ternyata betul, sampai di masjid jamaah sholat sudah bubar. Sholat di belakang masjid, dia sholat sendiri di belakang masjid. Ayahnya luar biasa hebat dalam mendidik anaknya. Selesai sholat, selesai mengimami jamaah selesai, beliau ke belakang cari anak saya, mana nih Abdul Qadir mana. Ternyata didapati ada di belakang masjid. Langsung dihampiri dan ditanya, nah sholat di mana kamu tadi? Karena takut dengan ayahnya, anak ini berbohong. Sholat sama abah tadi di situ, di depan. Yang benar nak, iya bah, takut dia berbohong. Kalau begitu nak, siapa di samping kanan kamu nak? Nah, ditanya siapa samping kanannya nih? Karena takut berbohong, Fulan bin Fulan bah. Terus siapa di samping kiri kamu nak? Karena takut berbohong lagi, Fulan bin Fulan bah. Terus ayahnya apa percaya begitu? Enggak, langsung bilang, ayo nak kita ke rumah Fulan bin Fulan, kita tanya kamu benar enggak sholat di samping kanannya. Orang soleh dulu mendidiknya seperti ini, enggak hanya sekedar menyuruh. Kalau kita kebanyakan menyuruh, ayo nak sholat, kita enggak lihat sholatnya, kita enggak perhatikan. Sampai datang ke rumah yang pertama diketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ahmad bin Abdurrahman Segaf. Langsung buru-buru dibuka pintu. Tahu karena ini imam besar, alim, orang yang alim, orang soleh, bahkan seorang hakim, seorang qadhi. Silakan duduk, mari masuk, minum teh, minum apa, kopi. Tidak, saya tidak lama-lama. Saya hanya ingin memastikan anak saya Abdul Qadir sholat nggak di samping kamu tadi? Dijawab enggak, samping saya Fulan bin Fulan. Tahu kan ayahnya anaknya bohong. Pergi lagi ke rumah yang satu lagi memastikan, sama jawabannya. Berarti ayahnya sadar dong anak ini berbohong. Sudah jelas, sudah tabayun anak ini berbohong. Apa kata Al-Imam Abdul Habib Abdul Qadir ini di usia udah tua, beliau cerita, ayah saya nggak pukul saya, ayah saya nggak marahi saya, ayah saya nggak bentak saya, ayah saya cuma melihat kepada saya, demi Allah dari mulai saat itu sampai sekarang umur saya sudah 80 tahun, saya tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Pendidikannya orang soleh, nggak pakai marah, nggak pakai bentakan, nggak pakai pukulan.